Hari ini judul sharing saya adalah God My Gracious Host. Tuhan, Tuan rumahku yang baik. Dan hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 5 sampai 6 yang merupakan kelanjutan dari sharing saya beberapa waktu yang lalu. Dulu saya membahas Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 ya. Dan poin yang saya bahas di situ adalah pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah seorang domba yang memerlukan gembala, dan Tuhan adalah gembala kita yang kita butuhkan. Dan yang kedua, sebagai gembala yang baik, karena Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita harus menerima setiap musim di dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa gembala kita yang baik itu dia selalu menuntun kita, dia selalu menjaga kita, dan dia akan membawa kita ke tempat di mana kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang ketiga, sebagai gembala yang baik, dia memulihkan hidup kita. Dia membawa kita kembali ke jalan kita yang benar ketika kita jalannya tersesat. Ya, dan poin yang keempat yang saya bahas dulu adalah karena kita memiliki gembala yang baik, maka kita bisa bersandar kepada Dia. Karena Dia adalah gembala yang selalu melindungi dan Dia selalu menghibur kita ketika kita berada di dalam masa kelam di dalam kehidupan kita. Jadi ayat 1 sampai 4 ini di sini berbicara tentang bagaimana Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembalanya yang baik, sebagai gembala kita yang baik. Dan hari ini saya akan bahas ayat 5 sampai 6 dari Mazmur 23 ini, dan kita akan baca ayatnya terlebih dahulu. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Lanjut. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mau kita lihat next ayat 5 di bahasa Inggrisnya ya. You prepare table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Ketika kita baca dua bagian di bold ini yang saya merahin, you prepare table before me and my cup overflows. Engkau menyediakan meja bagiku dan cawanku penuh melimpah. Kita tahu di sini Daud tidak lagi berbicara tentang diri dia sebagai domba, karena kita tahu domba tidak makan di meja, dan kita tidak tahu domba nggak memakai cawan untuk minum ya. Dan di sini Daud menggunakan padang gurun sebagai setting, tetap padang gurun, dan tetap bicara tentang pengembalaan, tetapi dalam kondisi yang berbeda. Sedikit background, next, di zaman dulu para pengembara atau para gembala yang sedang melakukan perjalanan jauh, dan kadang mereka memerlukan tempat untuk beristirahat, tempat untuk menginap ya. Tapi di zaman dulu tuh nggak banyak penginapan, sedikit penginapan. Kalaupun ada, penginapan itu nggak safe, sedikit berbahaya karena banyak perampok, banyak pencuri, banyak orang jahat, dan ada prostitusi juga. Nah, maka akhirnya tercipta suatu kebiasaan tradisi di mana orang-orang yang mempunyai kediaman di padang-padang gurun itu, biasanya kediamannya dalam bentuk seperti ini, tenda. Itu mereka memberi naungan, memberi tempat untuk gembala-gembala ini beristirahat, ya, untuk bermalam. Dan ada beberapa rules dalam menerima tamu atau hospitality di zaman itu yang sudah common rules, peraturan yang sudah orang-orang sudah tahu. Next. Yang pertama adalah si tuan rumah harus menyediakan hidangan untuk tamunya. Dan yang kedua, tuan rumah bertanggung jawab untuk keselamatan tamunya, bertanggung jawab penuh. Ya, jadi mereka harus kasih protection secara penuh kepada tamunya. Yang ketiga, tuan rumah diharapkan untuk duduk bersama dengan tamunya, makan bersama, untuk menunjukkan kesediaan dia menerima si tamu. Dan di sini biasanya tuan rumah dan si tamu mempunyai percakapan, berbincang-bincang ya. Jadi kadang juga terjadi suatu perjanjian atau kesepakatan antara si tamu dan si tuan rumah ketika mereka berbincang-bincang. Next. Yang keempat,
tuan rumah menyediakan air untuk mencuci kaki si tamu waktu si tamu masuk. Dan gak cuma itu, tuan rumah juga menuangkan minyak ke kepala dan ke wajah si tamu karena si tamu sudah lelah, sudah berjalan jauh, dan itu untuk menyegarkan dia. Yang kelima, tuan rumah akan menawarkan perlindungan ketika si tamu mau meninggalkan tendanya. Dia akan menawarkan perlindungan untuk di jalan untuk beberapa jarak tertentu atau untuk beberapa saat setelah dia meninggalkan tenda. Jadi ayat 5 ini, Daud sedang menggambarkan Tuhan bukan lagi sebagai gembala, tapi dia menggambarkan Tuhan sebagai tuan rumah yang baik, yang melakukan kelima hal di atas tadi, dan yang mengundang Daud untuk beristirahat dan bermalam di rumahnya. Next. Nah, sebagai tuan rumah yang baik, Daud berkata, yang ke-1, Tuhan menyediakan hidangan baginya. Ya, jadi tadi peraturan tadi kita sudah lihat dalam menyambung jelaskan bahwa selain menyediakan hidangan, si tuan rumah juga harus duduk makan bersama-sama dengan si tamu. Ini berbicara tentang fellowship, saudara. Ini berbicara tentang hubungan. Jadi waktu makan di meja makan bukan cuma kebutuhan jasmani yang dipenuhi, tetapi ini juga bicara tentang suatu hubungan yang sedang dibangun, sebuah fellowship, kedekatan, ya, di mana terjadi pertukaran pikiran, di mana terjadi sharing, saling berbagi satu sama lain, dan akhirnya mereka mengenal satu sama lainnya. Dan ada suatu enjoyment, ada suatu sukacita yang di-share bersama-sama antara si tamu dan si tuan rumah yang diundangnya. Next. Jadi Tuhan menyediakan hidangan bagiku menunjukkan keinginan Tuhan untuk memiliki hubungan dengan kita, untuk memiliki fellowship dengan kita, untuk bisa bercakap-cakap dengan kita, untuk memiliki persekutuan dengan kita. Amin. Yang kedua, next. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sebagai tuan rumah yang baik, tidak hanya Daud berkata Tuhan tidak hanya menyediakan hidangan, tapi dia menyediakan hidangan di hadapan lawannya. Makanya Daud berkata seperti ini, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa keselamatan dari sang tamu itu adalah 100% tanggung jawab dari si tuan rumah. Tuan rumah harus melindunginya dengan cara apapun, dan ini sudah merupakan tradisi di sana, ya. Kita bisa lihat contohnya di Kejadian 19 ayat 4-5. Di sini di mana Lot memberikan perlindungan kepada malaikat-malaikat yang datang sebagai tamunya. Kita baca, ya. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Jadi orang-orang Sodom ini lagi suruh Lot untuk kasih tamu-tamunya itu ke mereka, ya. Next. Lalu keluar Lot menemukan mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutup di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku punya 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Jadi kita lihat bahwa Lot demi melindungi malaikat-malaikat ini, dia rela untuk menyerahkan anak-anaknya supaya tamu-tamunya tidak dijamah. Jadi itu full protection yang diberikan kepada si tamu. Jadi ketika saya membaca menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, ketika saya membaca kalimat ini, saudara, saya tuh membayangkan Daud sedang duduk di meja. Di depannya tuh banyak hidangan. Dia sedang bercakap-cakap dengan si tuan rumah. Dia sedang menikmati percakapan itu. Ada sense of peace, ada sense of enjoyment, ada sukacita, ada kedamaian di dalam tenda itu. Tetapi pada saat yang bersamaan, di luar tenda, tentara-tentara atau suruhan-suruhan dari si tuan rumah sedang berperang dengan musuh-musuh Daud yang berusaha menyerang Daud. Charles Spurgeon menulis begini di komentarinya. Next. Ketika seorang prajurit berada di hadapan musuh-musuhnya, jika dia sempat makan, jika dia punya waktu untuk makan, dia mengambil makanannya dengan tergesa-gesa.
dan bergegas pergi untuk berperang karena benar-benar gak ada waktu. Tetapi perhatikan, kalimat engkau menyiapkan meja seperti yang dilakukan seorang pelayan saat membuka kain damas. Ketika pelayan membuka taplak meja, menyiapkan mejanya, menyiapkan perlengkapan makan seperti hari-hari biasa. Gak ada yang terburu-buru, gak ada kebingungan, gak ada gangguan. Musuh ada di depan pintu, namun Tuhan menyiapkan meja. Dan orang Kristen duduk dan makan, seolah-olah semuanya dalam kedamaian yang sempurna. Ya, jadi ada ketenangan, ada ketentraman, gak ada ketergesahan, gak ada ketakutan, gak ada kepanikan. Semuanya sama seperti hari-hari biasa. Tidak seperti lagi ada perang. Semuanya damai dan tenang di dalam tenda itu. Jadi apa yang saya maksud sini, saudara? Musuh boleh menyerang kita dari segala sisi dalam bentuk apapun juga. Masalah boleh datang, tapi di tengah-tengah masalah itu, ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, ketika Tuhan ada di bersama kita, kita akan merasakan damai, kita akan merasakan ketenangan, kita akan merasakan sukacita di luar akal pikiran kita. Ada rasa aman ketika kita berada di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, ketika kita bicara kepada Dia, menyatakan keinginan kita, itu ada damai sejahtera Allah yang melengkapi hati kita. Ya, itu yang kita dapatkan ketika kita dekat dengan Dia, saudara. Next. Yang ketiga, sebagai tuan rumah yang baik, Tuhan mengurapi kepala Daud dengan minyak. Kata mengurapi di sini bukan mengurapi seperti seseorang nabi mengurapi seseorang untuk menjadi raja, bukan. Ini kata mengurapi yang berbeda, ya. Kata mengurapi di sini berarti menyegarkan ya. Nah, minyak yang dipakai biasanya minyak yang dicampur dengan rempah-rempah dan itu wangi. Dan ini dilakukan oleh tuan rumah agar si tamu menjadi segar setelah dia kelelahan berjalan jauh. Dan ini juga menjadi tanda bahwa si tuan rumah menghargai, menghormati, dan menerima si tamu di dalam rumahnya. Maka ketika Daud berkata, engkau merapi kepalaku dengan minyak, Daud sedang berkata bahwa Tuhan menerima Daud untuk bersekutu dengan Dia, untuk punya hubungan dengan Dia, dan Tuhan menghargai Daud. Dan ini memberikan sebuah kesegaran bagi Daud. Yang keempat, next. Sebagai tuan rumah yang baik, Tuhan mengisi piala Daud melimpah. Lanjut. Piala di sini adalah cangkir yang dipakai untuk minum, cawan yang dipakai untuk minum. Dan ini menggambarkan bagaimana si tuan rumah terus mengisi cawan tersebut sampai penuh melimpah. Ini berbicara tentang berkat yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kita. Dia berikan lebih daripada apa yang kita minta. Dan itulah Tuhan kita. Dia memberikan lebih dari yang kita minta. Dia nggak hanya memberikan tempat untuk beristirahat, tapi dia juga memberikan perlindungan, dia memberikan makanan. Tapi lebih dari itu, dia duduk bersama-sama dengan kita. Dia ingin bersekutu dengan kita. Ketika saya baca ini, saya teringat cerita tentang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun, saudara. Next. Ya, wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan dia coba berobat kemana-mana, ke tabib-tabib, tapi kesembuhan yang ditunggu-tunggu nggak terjadi. Maka meskipun dia tahu dia nggak harusnya berada di tempat umum, dia nggak boleh menjamah orang karena yang menjamah dia juga akan dianggap najis. Dia tuh ngambil risk, ya, mengambil resiko. Dia bertekad untuk mendekati Yesus di tengah kerumunan yang banyak, dan dalam hati dia mikir, asal kujamah aja jubahnya, aku pasti sembuh, ya kan? Nah, imagine saudara, tengah kerumunan banyak itu, dia mencoba menerobos, dan dia cuma minta satu. Dia nggak minta Yesus untuk memperhatikan dia. Dia nggak meminta Yesus untuk memberi kesembuhan kepada dia, karena dia tahu selama 12 tahun dia mengalami penolakan dari orang-orang. Dan dia nggak minta banyak.
Dia cuma mau menjamah ujung jubahnya Yesus aja supaya dia bisa sembuh. Dia nggak minta banyak, dia cuma minta satu itu. Tapi kita lihat next apa yang Tuhan lakukan. Yesus memberikan lebih dari apa yang dia minta, saudara. Yesus berbalik, Yesus berbicara kepada dia. Yesus berkata, "My daughter, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, go in peace." Itu yang Yesus katakan. Wanita ini gak minta banyak, saudara. Wanita ini cuma minta kesembuhan. Dia berpikir kalau dia bisa pegang, dia bisa mencuri kesembuhan itu. Dia bisa ngambil kesembuhan itu tanpa Tuhan tahu. Tapi Tuhan gak mau kayak gitu. Tuhan berbalik, Tuhan memberikan perhatiannya. Tuhan bicara kepada dia. Tuhan bahkan berkata, "My daughter, anakku." Ini Tuhan nunjukin relationship. Tuhan bilang, "Kamu tuh udah jadi anakku." Tuhan mengangkat dia. Oh, ini gak pernah dibayangin sama wanita itu saat itu. Dan Tuhan memberikan forgiveness kepada dia karena sudah menjamah Yesus. Itu gak pernah dimasalahin sama Tuhan. Dan lebih lagi, ketika Tuhan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau," Tuhan tuh mau kasih assurance, kepastian kepada wanita ini. Kamu gak mencuri kesembuhan itu. Kamu gak mengambil kesembuhan itu secara diam-diam. Aku mau memberikannya kepada engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Next, apa yang dilakukan oleh Yesus? Membebaskan wanita ini dari perasaan rejection selama 12 tahun. Dan juga membebaskan wanita ini dari perasaan guilty, perasaan bersalah. Karena kalau Tuhan tidak berkata itu, mungkin kedepannya wanita ini akan merasa dia sudah mencuri kesembuhan itu secara diam-diam. Tapi Tuhan kasih assurance, "Aku mau menyembuhkan kamu. Kamu gak sedang mencuri kesembuhan itu dari aku." Tuhan mau kasih kepada wanita ini, "Aku mengasihi kamu." Maka Tuhan bilang, "Go in peace." Jadi make whole, jadi utuh di dalam Tuhan. Maka di sini Yesus gak hanya menyembuhkan dia secara jasmani, secara fisik, tapi Yesus menyembuhkan hati si wanita ini. Saudara, many times ketika kita memiliki masalah, kita sering berdoa, "Tuhan, saya cuma minta satu." Seperti wanita ini, saya cuma minta kesembuhan, Tuhan, saya nggak minta yang lain. Sembuh aja udah cukup buat saya. Saya nggak minta apa-apa. Karena kita doa, kalau kita punya anak yang mungkin nakal atau yang keluar dari jalannya, kita berdoa, "Saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta anak saya kembali di jalannya. Saya janji saya nggak minta apa-apa lagi. Ini udah cukup bikin saya senang." Karena kita berdoa, "Tuhan, kalau rumah tangga saya dipulihkan, saya janji saya nggak minta apa-apa lagi. Saya nggak perlu kaya, saya cuma perlu rumah tangga yang damai." Itu aja yang kita minta. Tapi tahu nggak, saudara? Tuhan mau dan bahkan Dia sudah memberikan lebih daripada itu kepada kita. Amin. Dia memberikan dirinya untuk kita. He gave himself to save you, saudara. Dia mati di kayu salib untuk kita. Dia mencurahkan kasih-Nya kepada saudara-saudara semua yang ada di sini, unconditionally, tanpa syarat, limitless, tanpa batas. Dia memberikan semuanya itu kepada saudara-saudara. Dia menyembuhkan hatimu. Dia memberikan lebih daripada yang engkau minta, bukan hanya menyelesaikan persoalanmu. Amin. Next. Jadi di ayat 5 ini secara keseluruhan menggambarkan Tuhan kita sebagai tuan rumah yang baik, di mana satu, Dia menerima engkau, Dia melindungi engkau, Dia menyegarkan engkau, dan Dia memberikan lebih daripada yang engkau minta. Dia tahu apa yang engkau perlukan, saudara. Next. Dan karena Dia adalah tuan rumah yang baik, tuan rumah yang murah hati, tuan rumah yang memperhatikan kebutuhan kita, maka di ayat selanjutnya adalah berkata, "Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku." Kemurahan di sini dalam bahasa aslinya artinya kasih Tuhan kepada umatnya, dan kata ini mengandung sebuah perjanjian kekal yang tidak bisa dipatahkan. Dan mengikuti dalam bahasa asli ini bukan hanya cuma mengikuti seperti biasa, tapi ini mengejar secara agresif.
seperti seorang musuh sedang mengejar kita. Dan ini menunjukkan, memberikan kontras bahwa ketika musuh mengejar kita untuk menghancurkan kita, tapi kebajikan dan kasih setia Tuhan mengejar kita untuk melindungi kita. Ingat tadi sudah disebutkan bahwa ketika si tamu hendak pergi, tuan rumah akan menawarkan protection, perlindungan kepada si tamu untuk beberapa waktu. Tetapi di sini Daud berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupnya. Ini menandakan sebuah perjanjian kekal yang tak bisa dipatahkan. Kebajikan dan kemurahannya akan bersama dengan kita kemanapun, dimanapun, apapun yang sedang kita lakukan. Itu nggak pernah lari dari kita. Saudara, kita nggak even harus minta, harus berdoa, Tuhan lindungi aku atau apa, enggak. By default, kebajikan dan kemurahan itu mengikuti kita sepanjang hidup kita. Ya, seperti yang dikatakan next di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Gak ada, saudara. Dan karena Allah mengasihi kita, Dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk dari pandangan kita, Allah akan menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ingat cerita tentang Yusuf next dan saudara-saudaranya ketika Yusuf ditaruh di sumur, ya, dan saudara-saudara berusaha menjual dia sebagai budak. Mereka tuh nggak menyangka kalau Tuhan akan menggunakan perbuatan mereka, kejadian itu, untuk menjadikan Yusuf orang kepercayaan Firaun yang akhirnya akan menyelamatkan mereka dari kelaparan. Gak ada yang tahu itu, saudara. Next, dari Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah berkarkarkannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, purpose kita itu terlalu besar, karena kita nggak berpikir tujuan Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, purpose-nya Tuhan sudah tetapkan untuk hidup kita, itu pasti terjadi. Amin, saudara. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan selalu mengejar kita, gak peduli masalah apapun yang menimpa kita, gak peduli sekelam apapun lembah yang akan kita lewati, gak masalah seagresif apapun musuh menyerang kita, tapi kebajikan dan kemurahannya akan lebih agresif lagi mengejar kita. Dan karena kebaikan Tuhan yang gak pernah meninggalkan Daud inilah yang akhirnya memberi keyakinan kepada Daud, dan dia berkata bahwa ia akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini Daud bukan bicara tentang gereja, bukan bicara tentang bait Allah, tapi dia sedang berbicara the presence of God, kehadiran Allah yang selalu akan bersama-sama dengan dia sepanjang masa, bahkan setelah kehidupan ini. Amin. Saya mau tutup dengan sebuah cerita yang saya baca dari artikel. Sebenarnya itu dari novel, dan artikel ini memberi summary tentang cerita ini, di mana ada seorang wanita yang memiliki pernikahan yang sangat indah, dan dia sangat mencintai suaminya. Tetapi suatu hari suaminya meninggal. Dia sangat terpukul karena dia kehilangan suaminya. Tapi dia melewati hidup dia dengan satu kekuatan. Dia berpegang pada memori tentang suaminya. Dia berpegang akan hari-hari yang dia jalani. Dia berpegang pada memori tentang suaminya itu, sehingga dia bisa bertahan dalam hidup dia. Sampai suatu hari, saudara, wanita ini terkena stroke, dan dia kehilangan seluruh ingatan dia. Ya. Tapi melalui pengobatan dan treatment, teman-temannya membantu dia. Akhirnya wanita ini kemudian mendapatkan kembali
ingatan dia. Tapi sayangnya beberapa tahun kemudian dia terkena stroke ringan lagi. Dan kali ini dia tidak kehilangan seluruh ingatannya, tapi dia kehilangan sebagian dari ingatannya. Hanya dokter bilang kemungkinan berangsur-angsur dia akan kehilangan seluruh ingatannya lagi. Dan si wanita ini terpukul mendengarkan itu, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia akhirnya menulis di sebuah kertas sebelum dia mengakhiri hidupnya. Dia berkata, aku gak mau masuk ke surga tanpa ingatanku. Aku gak mau kehilangan ingatanku. Maka dia pun mengakhiri hidupnya sebelum kehilangan semua ingatan dia. Saudara, sebelum wanita ini mengakhiri hidupnya, wanita ini mengenang setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan dia yang dia masih bisa ingat. Bagaimana dia memiliki kenangan-kenangan indah bersama suaminya. Bagaimana rasanya sakitnya waktu suaminya meninggal. Bagaimana rasanya kehilangan ingatan itu, dan ketika dia kehilangan, dia seakan-akan kehilangan suaminya lagi untuk kedua kalinya. Dan dia nggak mau melatih hal itu lagi. Dia nggak mau. Maka inilah menyebabkan dia untuk memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Daud, saudara, dia melakukan hal yang sama. Di Mazmur ini, ketika dia menulis, dia mengenang setiap kejadian dalam hidup dia. Bagaimana Tuhan mengangkat dia dari yang bukan siapa-siapa menjadi raja. Bagaimana Tuhan melindungi dia waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Bagaimana dia diampuni ketika dia mencuri Batseba dari Uria dan ketika dia membunuh Uria. Bagaimana ketika Daud lari dari serangan Absalom anaknya, Tuhan mengirimkan banyak orang untuk menolong dan menopang Daud. Kalau kita lihat, hidup Daud ini gak kalah menyedihkan sama wanita tadi, bahkan mungkin lebih menyedihkan. Tetapi apa saudara yang membuat Daud bisa bertahan? Apa yang bisa membedakannya? Next. Ketika Daud mengenang hidupnya di masa lalu, dia fokus kepada apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup dia. Dia gak fokus sama masalahnya. Dia gak fokus kepada apa yang sudah terhilang. Dia gak fokus kepada luka di hatinya. Tapi dia fokus kepada Allahnya. Karena dia sangat tahu siapa Tuhan ya saudara. Saudara, kadang kita suka flashback, ya kan ya. Kalau kita lagi gak ngapa-ngapain, kita suka mengenang hidup kita yang dulu-dulu yang terjadi. Karena kita mungkin yang udah punya anak, kita bicara, kita cerita tentang kehidupan kita masa lalu kepada anak kita, kadang kepada cucu kita, mungkin yang sudah punya cucu, dengan harapan mereka bisa mengenal kita lebih lagi, mereka bisa belajar, mendapatkan life lesson dari kehidupan kita. Tapi penting saudara untuk kita melakukan satu hal ini. Ketika kita melakukan itu, fokuslah kepada apa yang Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Bagaimana dia melepaskan kita dari masalah, bagaimana dia memberikan kita kekuatan untuk bertahan ketika kita menghadapi masalah, bagaimana dia memberikan berkat di dalam kehidupan kita, bagaimana kasih karunia-Nya gak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita fokus kepada hal ini, kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Dan jika hidup kita terlalu buruk, kalau dia bilang hidup saya sangat buruk, sampai kita gak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan untuk hidup kita. Ingat ini saudara. Next. Bahwa dia adalah gembalaku. Dia menuntun aku. Dia membawa aku kembali dari jalan yang salah, kembali ke jalan yang benar. Dia melindungi aku. Dia menjaga aku. Dia bahkan mati memberikan nyawanya untuk aku, dombanya. Next. Dan kematiannya memberikan pembenaran kepadaku, hingga aku bisa bersekutu dengan Dia. Kasih setianya menyertai aku sepanjang masa, dan kebangkitannya memberikan kepastian akan keselamatanku dan masa depanku. Amin. Ketika Anda sudah tahu siapa Dia di dalam hidupmu, peran Dia di dalam hidupmu, ketika Anda sungguh mengenal Tuhanmu, maka saya yakin, saya pastikan Anda gak akan kehilangan harapan. Amin. Dan Anda akan memiliki harapan yang baik akan masa depanmu. Percaya itu saudara. Itu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan kita dapat berkata seperti yang Daud katakan, kebajikan dan kemurahan akan menyertai aku
seumur hidupku. Amin.